Perkenalkan, namaku Gantang Ginanjar atau biasa teman-teman panggil dengan Ginan. Ada yang manggil Kak Ginan, Bang Ginan, ada juga yang manggil Om Ginan. Bebas, namaku Gantang Ginanjar, biasa panggilannya Ginan. Ginan Aquatic itu dibaliknya ada sebuah tim. Nah, tim itu salah satunya yang mengkoordinir yaitu saya. Jadi di balik Ginan Aquatic itu ada saya biasanya juga ngambil video, foto juga, tapi juga ada tim media juga, ada juga admin dan lain-lain. Dan saya salah satu anggota dari tim Ginan Aquatic. Di video yang pertama kali ini aku pengen membahas tentang 5 rekomendasi Cana berdasarkan pengalaman pribadiku sendiri selama kurang lebih 2 tahun bermain Cana. Jadi nanti aku bakal ngerekomendasiin ikan-ikan Cana yang cocok untuk para pemula. Oke, jadi untuk rekomendasi Cana yang pertama aku bakal jelasin tentang Cana Andrau. Cana Andrau ini adalah Cana yang berasal dari India. Cana Andrau juga biasa kita kenal dengan dwarf neon. Dwarf ya, bukan dwarf. Kalau dwarf itu artinya kerdil. Nah, Cana Andrau ini termasuk Cana yang kerdil karena dia ukuran maksimalnya cuman bisa 15 sampai 16 cm aja. Itu pun udah paling gede itu 16 cm. Ada juga sih yang 17 cm tapi jarang banget kita temuin. Nah, ini contoh dari baby Cana Andrau. Nah, jadi kenapa sih aku ngerekomendasiin Cana Andrau? Yang pertama karena Cana Andrau ini ukurannya kecil. Jadi untuk teman-teman yang space-nya nggak terlalu luas kayak anak kos-kosan tuh, bisa banget nih buat ngekip Andrau. Karena teman-teman bisa hemat tempat. Untuk satu ekor Andrau ukuran tank 40 cm aja itu udah cukup. Udah kelihatan besar lah buat Cana Andrau. Kemudian kenapa aku nyaranin Andrau juga? Karena Andrau ini untuk progresnya, untuk teman-teman memprogres Andrau itu tidak terlalu lama. Karena Andrau kan ukurannya nggak terlalu besar. Jadi ketika kita memprogres Cana Andrau itu waktunya nggak terlalu lama. Mungkin sekitar setengah tahun itu Andrau teman-teman udah bisa jadi ganteng deh kalau teman-teman ngekip dari baby. Karena Cana Andrau itu sudah banyak diternakan di Indonesia, jadi buat teman-teman yang mau ngekip itu aman. Karena dia ikannya sudah mudah beradaptasi dengan lingkungan baru, udah beradaptasi dengan iklim yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman nggak usah takut, nanti susah nih ikan Cana buat adaptasi, nggak. Kalau untuk Cana Andrau sendiri, karena sudah banyak captive breednya, jadi teman-teman nggak usah khawatir lagi buat ngekip Cana Andrau. Itu Cana, rekomendasi Cana yang pertama. Yang kedua, di sini aku bakal merekomendasiin Cana Blue Pulchra atau biasa kita kenal dengan Peacock Snakehead. Sebetulnya Pulchra ini ada juga varian red, cuman yang lebih umum dan lebih aman buat teman-teman keep yaitu Cana Blue Pulchra. Cana Blue Pulchra sendiri berasal dari kota dari negara Myanmar. Nah, itu maksud gue. Jadi Pulchra ini berasal dari Myanmar. Pulchra sendiri dia di alamnya berada di habitat yang airnya tuh jernih dan berarus deras. Tapi nggak harus juga kalau di tank teman-teman dikasih arus yang deras tuh nggak harus. Bisa juga dengan tank yang sederhana, bisa dengan biofilm atau pakai filter sederhana juga bisa. Nah, kenapa aku merekomendasi Cana Blue Pulchra? Karena Cana Blue Pulchra sendiri bisa teman-teman lihat, Cana Blue Pulchra itu memiliki warna yang cantik, yaitu warna biru. Juga memiliki strip kuning yang bagus. Nah, Cana Blue Pulchra selain itu, Cana Blue Pulchra itu mudah untuk teman-teman progres. Mentalnya, warnanya itu terhitung mudah dibandingin dengan Cana-Cana yang lain. Jadi cocok banget. Bisa dikatakan ini hampir lah, mungkin 50% lebih para pemula itu main Cana pertama dengan Cana Blue Pulchra. Jadi aku saranin banget buat teman-teman yang belum pernah keep Cana, keepnya Cana Blue Pulchra dulu ya. Nah, Cana Blue Pulchra ini bisa besarnya sampai 30 cm, bahkan ada yang lebih, bahkan biasanya kalau di para peternak itu sampai 35 cm. Tapi itu buat breeding. Kalau buat kontes biasanya bagusnya di size under 20
atau di bawah 25 cm itu bagus-bagusnya. Itu rekomendasiku tentang Cana yang kedua. Nah, jadi Cana Blue Cra itu sendiri juga salah satu Cana pertamaku. Jadi pertama kali dulu main Cana, pertama kali beli Cana itu Cana Blue Cra. Karena tertarik dengan warna birunya sih aku, karena aku juga suka warna biru, jadi aku ambilnya Blue Cra. Dan rekomendasi para senior zaman dulu juga, coba deh ke Blue Cra dulu, kalau udah bisa Blue Cra pasti bisa yang lain. Jadi itu juga salah satu Cana pertamaku ya, Cana Blue Cra. Rekomendasi Cana yang ketiga. Yang ketiga aku bakalan ngerekomendasiin satu Cana yang berasal dari India juga, yaitu Cana Stewati. Nah, Cana Stewati ini juga dapat ditemukan di Bangladesh menurut sumber di Wikipedia. Nah, Cana Stewati ini ada macam-macam tuh, ada yang Arunakal, ada yang Himalaya, ada yang Karbi Anglong, macam-macam deh itu. Ada Kalihola juga. Nah, tapi kalau contohnya yang ini yaitu Cana Stewati Karbi Anglong. Nah, kenapa aku ngerekomendasiin Cana Stewati? Karena Cana Stewati itu salah satu Cana favoritku juga ya. Karena Cananya itu elegan kalau menurutku. Orang-orang juga banyak yang menyebut dengan Cana Barca KW. Bahkan ada yang ngomong Barca itu KW-nya Stewati. Karena Cananya elegan, warnanya putih, kebiruan, dan banyak bintik-bintik hitam di badannya. Kayak trotol-trotol hitam ini. Nah, itu yang bikin Cana Stewati itu makin menarik untuk dipandang. Apalagi kalau teman-teman nanti udah di single tank, ditaruh di ruang tamu itu, wah mantep banget untuk Cana Stewati. Cana Stewati sendiri juga sudah bisa diternakan di Indonesia, jadi aman buat teman-teman keep. Untuk progres Cana Stewati, walaupun Cana Stewati itu ukurannya bisa besar, tapi di size 9 sampai 10 itu udah bisa kelihatan ganteng banget lah. Babynya pun yang ukuran 6 cm nih, ukuran 6 cm itu udah kelihatan bagus. Udah menarik banget lah, udah eye catching buat teman-teman keep, itu cocok banget pokoknya buat Cana Stewati. Nah, itu salah satu juga rekomendasi aku dari 5 rekomendasi yang bakal aku sampaikan. Oke, rekomendasi Cana yang keempat. Rekomendasiku yang keempat itu Cana Asiatica atau dikenal juga dengan Chinese Snakehead. Nah, Cana Asiatica itu sendiri ada macam-macam tuh. Ada, ini contohnya nih, ini Cana Asiatica Red Spot. Kalau yang ini, yang putih-putih ini Cana Asiatica White Spot. Ada juga yang Cana Asiatica Red Strip. Ada juga yang silangan kayak Cana Asiatica RSWS. Biasa teman-teman tahu dengan RSWS itu silangan Red Strip sama White Spot. Ada juga sekarang yang ngilangi juga antara Cana Red Spot sama Red Strip, banyak deh macam-macamnya. Nah, kenapa aku nyaranin Cana Asiatica? Cana Asiatica itu sendiri Cana yang adaptasinya kalau menurutku paling bagus, atau daya tahan tubuhnya paling kuat kalau menurutku. Karena di habitatnya sendiri juga Cana Asiatica itu bisa bertahan di lumpur, bisa sampai di air yang bisa dikatakan tidak layak huni. Nah, jadi Cana Asiatica itu kalau tanknya keruh pun ya, dia tuh bisa bertahan, cuman ya kurang bagus karena dia bagusnya kalau di air jernih kayak gini kan lebih maksimal kita ngelihatnya, karena dia Cana Asiatica itu memiliki spot-spot atau mutiara yang berkilauan. Jadi ketika terkena sinar dari lampu, itu mutiaranya itu berkilauan kayak gitu. Nah, ini salah satu daya tarik terbesar dari Cana Asiatica menurut aku pribadi, ya. Dan Cana Asiatica ini juga untuk progresnya ya, pengalamanku itu lebih mudah dibikin gondrong. Nggak tahu kenapa Cana Asiatica itu paling banyak jadi bikin gondrong itu Cana Asiatica. Cana Asiatica itu kalau untuk yang red spot itu bisa sampai 40-an. Sama red spot sama white spot bisa sampai 40 cm. Kalau untuk yang jenisnya red strip itu 30 cm. Jadi ini cocok banget buat teman-teman yang pingin mencoba untuk mengkeep Cana. Aku saranin pakai Cana Asiatica. Karena tadi dia cananya cantik dan cocok untuk teman-teman yang kadang lupa nguras, kadang keluar kota, itu daya tahan tubuhnya mantap lah untuk Cana Asiatica. Oke, jadi sekarang masuk ke rekomendasi yang kelima. Rekomendasi yang kelima dari aku sendiri yaitu Cana Limbata. Kenapa? Karena Cana Limbata itu adalah
local pride kalau orang-orang bilang tuh. Cana limbata ini aslinya berasal dari Indonesia. Cana limbata tapi nggak cuma dari Indonesia aja, jadi di negara-negara tetangga juga ada dan ditemukan cana limbata. Cana limbata itu habitatnya tersebar mulai dari ada di sawah, ada di sungai, ada di pegunungan juga ada, tapi di sungainya ya, bukan di pegunungannya, di sungai, di pegunungan juga ada. Nah, cana limbata itu sekarang lagi naik daun nih, karena cana limbata sekarang banyak banget kontesnya. Cana limbata itu kelihatannya di sungai ada, tapi padahal kalau teman-teman rawat dan teman-teman latih dengan bagus, cana limbata itu value-nya besar banget. Nah, cana limbata ini kalau kita lihat keindahannya itu berada di finnya. Di finnya itu dia punya rim oren yang bagus. Apalagi sekarang banyak banget teman-teman yang sudah ternak atau ngebreed ya, istilahnya itu ngebreed cana limbata. Jadi hasilnya karena cana limbata itu sudah captive breed, itu banyak sekali cana limbata yang hasilnya lebih bagus daripada di alamnya. Karena faktor pakan ya, itu kan faktor pakan di tank sama di alam kan beda. Kalau di tank kita kasih pakan pelet terus, jadi warnanya lebih maksimal. Nah, karakter cana limbata ini juga terbilang bisa galak. Banyak banget cana limbata yang sampai mangap-mangap gitu, banyak. Nanti aku juga punya videonya, nanti kita tunjukin di akhir video ini. Cana limbata itu maksimal size-nya di bawah 30 cm. Tapi kalau nggak jarang juga ada yang sampai 30 cm itu di sungai-sungai atau di pedalaman yang sulit ditemukan. Terus cana limbata itu juga tahan banget karena dia sudah memang asalnya dari Indonesia dan captive breed lagi, jadi di tank itu udah aman lah buat teman-teman keep. Untuk progresnya juga tidak terlalu sulit dan itu cocok banget buat para pemula. Oke, jadi tadi itu 5 rekomendasi cana berdasarkan pengalaman pribadi saya untuk teman-teman yang baru belajar dan teman-teman yang baru mau memulai untuk memelihara cana. Jangan lupa untuk dukung terus channel Binan Aquatic. Sekian dan terima kasih.